Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat-sahabat Move On. Jumpa lagi kita dengan Jendela Dede Yusuf, Move On. Oke, saya buka dulu ya. Jadi setelah 2 bulan, hampir 2 bulan lebih kita tidak bertemu, saya tidak bikin video karena bagaimana ya, kondisi pandemi, kemudian PSBB, PPKM, lockdown ini membuat saya tidak bisa mengundang tamu. Dan banyak teman-teman tim-tim kerja yang terpapar COVID sehingga harus mengalami atau melakukan isolasi mandiri. Anyway, sekarang semua sudah kembali. Saya akan masuk dalam season 2 ini dengan sebuah konsep yang mungkin agak beda. Kalau biasanya saya memanggil bintang tamu ke sini, maka karena satu dan lain hal faktor kesulitan, saya bikin sekarang konsepnya adalah saya mengundang mereka tapi secara virtual. Jadi kalau kita lihat belakangan ini, akhir-akhir ini, angka penyebaran atau kita sebut saja kasus COVID-19 di Indonesia sudah meningkat 2 juta lebih. Jadi Indonesia saat ini adalah negara dengan nomor 1 tertinggi kasus COVID-19. Bahkan angka kematian kita pun juga tertinggi, bahkan lebih tinggi dari negara asalnya, yaitu Tiongkok atau Cina. Mereka di sana sekarang sudah cool down, beberapa negara sudah cool down, Eropa juga sudah cool down. Tetapi khusus Indonesia, Malaysia, ya, kemudian Brazil kalau saya tidak salah, ini masih tinggi sekali. Nah, masalahnya adalah ada beberapa poin. Poin pertama adalah masalahnya dari pihak negara itu sendiri, pemerintah itu sendiri. Bagaimana melakukan sebuah fungsi lockdown yang konsisten. Fungsi lockdown yang konsisten dan kemudian juga komit kepada masyarakatnya. Atau faktor kedua adalah meningkatkan sarana prasarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, ya. Lalu kemudian juga masalah soal obat-obatan. Dan yang ketiga tentunya adalah sosialisasi pelaksanaan penggunaan 5M, ya, atau penggunaan masker dan lain-lain. Bagaimana di Indonesia? Ya, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Pemerintah sudah berusaha dengan baik, dengan maksimal. Namun tidak mudah memang mengelola negara dengan 250 juta penduduk dengan kurang lebih 33 provinsi, memiliki karakter yang berbeda dan memiliki pola penanganan yang berbeda. Tetapi yang jelas, saya juga banyak mendengar masukan-masukan, ternyata tidak mudah juga membuat sebuah konsep lockdown. Makanya ada istilah PSBB, PPKM, dan sebagainya. Nah, saya nggak mau bicara soal itu. Saya ingin berbicara tentang obat, ya, obat COVID. Di satu sisi, kalau kemarin kita melihat banyak orang yang masuk rumah sakit, banyak orang yang harus dirawat. Permasalahan terutama datang ketika tidak ada tabung oksigen, kesulitan tabung oksigen. Yang kedua adalah obat-obatan yang dibutuhkan sangat sedikit sekali atau mungkin kurang. Dan dicari di lapangan juga tidak ada. Atau ada yang menarik. Ada justru obat yang murah dan sebetulnya gampang didapat, tetapi malah dilarang digunakannya, yaitu obat ivermectin atau ivermectin. Sekarang lagi rame pro kontra. Hampir kira-kira saya mendengar tentang obat ini 6 bulan yang lalu, sudah digunakan di beberapa negara. Sudah dipakai uji klinis dan ivermectin itu ternyata sudah proven, sudah dibuktikan mampu mempercepat proses penyembuhan atau mengobati pasien-pasien dengan gejala yang ringan. Sudah puluhan ribu orang yang diselamatkan. Bahkan ivermectin ini adalah sebuah obat yang sudah ada sejak 10 tahun yang lalu, bahkan mendapatkan hadiah Nobel karena berhasil menyelamatkan beberapa pasien-pasien dengan tingkat-tingkat permasalahan penyebaran virus di Jepang pada saat itu. Literatur mengenai ivermectin ini sudah banyak sekali. Nah, kemarin ketika India terkena badai COVID gelombang kedua, ivermectin ini digunakan. Hampir di sekian provinsi digunakan dan berhasil menurunkan 90% angka penyebaran dan menurunkan mungkin lebih dari 50% angka kematian. Namun kemudian negara-negara besar, ya terutama mungkin WHO, mengatakan bahwa ini tidak bisa dipakai
akhirnya obat itu ditarik lagi. Di Indonesia, obat ini sudah ada sejak beberapa bulan yang lalu, mungkin September kalau saya tidak salah, dan sudah digunakan dan sudah banyak menolong dan menyelamatkan orang. Namun, Badan POM masih menganggap ini belum bisa dipakai, ini belum ada izinnya, ya. Tetapi kemudian Menteri BUMN Erick Thohir juga mengatakan kita harus bikin, dan bahkan dibikin sendiri di sini. Kenapa? Ya, ini satu pertanyaan. Polemik ivermectin. Saksikan video ini dulu. Penggunaan obat ivermectin untuk penderita COVID-19 menuai perdebatan di kalangan publik. Karena dari studi yang ada, ivermectin ini dianggap bisa membantu daripada terapi pencegahan. Dan ini luar biasa, harganya sangat murah. Tapi ini kembali ditekankan, ini terapi, ya, bukan obat COVID. Ya, saya kira potensi obat itu mungkin ada, tapi harus kita buktikan dengan uji klinis. Karena dari uji klinislah kita kemudian bisa pastikan apakah memang ivermectin ini mampu menghambat lajunya virus dan juga mungkin memperbaiki klinis pasien secara signifikan. Memang banyak penelitian-penelitian yang sudah dipublish, tetapi penelitian-penelitian ini ternyata hasilnya tidak konsisten. Badan POM sudah mengeluarkan izin penggunaan atau izin edar untuk ivermectin sebagai indikasi infeksi cacingan. Namun data-data epidemiologi dan juga publikasi global telah menunjukkan bahwa ivermectin ini juga digunakan untuk penanggulangan COVID-19 dan ada juga guideline dari WHO yang merekomendasikan bahwa ivermectin dapat digunakan dalam kerangka uji klinis. Nah, jadi sekarang jadi polemik, apakah sebetulnya ivermectin, obat yang digadang-gadang menjadi salah satu obat yang bisa membantu penyembuhan, atau kita sebut saja ikhtiar, bagian daripada terapi COVID. Kita lihat di sini sekarang ya. Jadi ini dari gatra.com, saya nggak ngarang-ngarang ya. Atasi COVID-19, 33 negara gunakan obat cacing ivermectin. Oke. Jadi Frontline COVID-19 Critical Care Alliance mencatat sudah 33 negara yang menggunakan obat ivermectin dalam mengatasi COVID-19, antara lain Brazil, Jepang, Zimbabwe, dan India. Oke. Disebutkan bahwa ivermectin dapat mengatasi COVID-19 sebesar 95%. Ini kalau saya tidak salah 28 Juni. Jadi ya belum ada sebulan ya. Next. Kita lihat ya. Nah, ini adalah daftar obat yang dikeluarkan oleh Kemenkes tentang obat-obatan apa yang bisa digunakan. Bayangkan, Kemenkes mengeluarkan peraturan menteri untuk mengatakan obat ini harganya sekian. Yuk kita lihat sama-sama ya. Favipiravir. Harganya HET-nya adalah 22.500. Remdesivir, ini juga obat-obatan antivirus ya. Harganya 510.000. Oseltamivir 26.000. Itu satu bijinya ya. Intravenous hemoglobin infus 3.262.000. Kemudian sama juga nih infus juga 3.965.000, hampir 4 juta. Lalu kemudian infus lagi 6 juta sekian. Dan ivermectin Rp7.500 per butir. Tocilizumab Rp5.710.000. Tocilizumab 80 Rp1.160.000. Azithromycin 1.700. Azithromycin 500 mg 95.400. Kalau kita lihat ivermectin ini hanya Rp7.500. Tapi realitanya kalau kita cari di pasaran harganya sudah Rp250.000. Gila ya. Kita lihat lagi next. Ini dari jpnn.com ya, ini bulan Juni juga. Peneliti utama 8 rumah sakit di bawah koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes Kementerian Kesehatan, Pak Budi Antarisa mengatakan ivermectin berpotensi menjadi obat anti COVID-19. Ivermectin disebut memiliki kemampuan meningkatkan imunitas
anti peradangan dan menghambat replikasi virus COVID-19. Ivermectin mempunyai kemampuan untuk membunuh virus COVID-19, ujar Dr. Budi Antariksa. Jadi kalau ada obat yang bermanfaat dan baik, lalu kenapa masih diperdebatkan, masih polemik? Ini jadi tanda tanya besar bagi saya. Next. Ini kalau tidak salah setelah kemudian ada polemik antara Badan POM dengan Menteri BUMN, terus kemudian disupport lagi oleh Menteri Maritim dan Investasi mengatakan bahwa ini adalah ikhtiar kita. Akhirnya dikeluarkan juga izin untuk 8 rumah sakit uji klinis. Dan akhirnya terbukti rata-rata sembuh 7 hingga 10 hari. Ini OK Finance ya. Harsen Laboratorius tengah melakukan uji klinis bersama 8 rumah sakit Indonesia terhadap ivermectin. Dan hasilnya 8 rumah sakit melakukan uji klinis, diantaranya Rumah Sakit Wisma Atlet, Rumah Sakit Esnawan, Rumah Sakit Suyoto, RSPAD Gatot Subroto, Rumah Sakit Persahabatan, RS Sulianti, RS Adam Malik, dan Pontianak mengatakan bahwa ivermectin dapat diterima oleh masyarakat sebagai obat yang efektif melawan COVID-19. Uji klinis sudah, ya. Jadi apalagi nih? Next kita lihat. Ibu Susi Pujiastuti di dalam YouTube-nya dia mengatakan bahwa ada beberapa orang terpapar di tempatnya dan menggunakan ivermectin dan sembuh. Kita lihat videonya coba. Saya akhirnya mengalaminya di compound kita. 8 orang dari karyawan kita kena. 3 isolasi mandiri di tempat kita, yang lain di rumahnya masing-masing. Di tengah kegalauan akhirnya saya harus menghubungi Pak Erick Thohir atas beberapa research dan artikel yang muncul di beberapa media tentang ivermectin. Saya mencoba memadukannya sesuai dengan anjuran dokter yang ada di Pangandaran untuk isolasi mandiri, memakai paracetamol, ivermectin, dan beberapa multivitamin. Alhamdulillah saya tidak meyakinkan karena saya juga bukan seorang dokter, tapi dalam keputusasaan dan kesulitan penuhnya rumah sakit dan lain-lain, saya pikir apapun patut dicoba. Dan alhamdulillah hari ke-7 semua sudah negatif. Sekarang saya berhasil terhubung dengan salah satu kawan saya yang kebetulan beliau ini juga menggunakan ivermectin, dan kita tanya aja langsung sama dia. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Saiful Bahri. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kang. Gimana hari ini, sehat? Alhamdulillah hari ini hari ke-13 Isoman. Ya. Isomannya hari ke-13 ya. Hari ke-13, alhamdulillah sehat-sehat Kang. Oke, bisa ceritakan sedikit nggak kira-kira terpaparnya waktu itu lagi ngapain sih? Buat referensi kita aja dulu. Ya memang ada pertemuan, ada tajiyah yang mereka, kalau saya pakai masker, tetap pakai masker, cuma mungkin masker satu, jadi nggak berlapis gitu kan. Oke, baik. Kang Saiful, gejala apa yang dirasakan waktu pertama awal-awal sehingga dinyatakan positif itu? Ya kan biasa kalau kita panas dingin, saat beli obat warung juga udah keluar keringat selesai gitu. Tapi pas kejadian itu panas dingin, panas ya, badan kepala ini sakit gitu, kasih obat warung kok nggak mempan gitu ya, nggak keluar keringat gitu ya, masih gelisah gitu. Wah, tanda-tandanya nih. Nah, pas malam kita antigen, ternyata betul stripnya 2, ya mau tidak mau harus cepat-cepat isolasi mandiri lah. Ada konsultasi dengan dokter nggak, Kang Saiful? Ada sih yang dari Bandung gitu. Saya chatting-chattingan, ya dia ngasih saran, kasih perkuat imun ya, dari vitamin D, zinc ya, yang dikasihnya itu zinc, vitamin D, kemudian ada ya obat inilah umum gitu ya, masih umum gitu. Jadi dikasihnya obat-obat seperti itu, dan
dengan paracetamol ya untuk menurunkan panas. Ya, itu aja saya minumnya itu aja gitu, nggak banyak. Membaik atau tidak? Ada perubahan nggak dengan obat umum tersebut? Ya pada saat itu 3 hari masih belum ya, masih tetap tinggi, panasnya tinggi, kepala masih ada nyut-nyutan, linu ya. Oke. Nah, saya dengar katanya Kang Saiful juga dapat obat ivermectin dan digunakan selama beberapa hari. Bisa ceritakan sedikit, Kang Saiful? Iya, betul Kang. Nah, saya cari-cari informasi apa ini yang lagi dibutuhin banyak orang, katanya obat yang murah gitu ya, murah, kemudian terjangkau, terus agak cepat proses kita melewati rasa gejala-gejala ringan sedang ini ya. Nah, akhirnya saya dapat informasi, dapat obat ivermectin ini. Nah, saya coba minum hari ketiga ya. Setelah ini hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh. Jadi selama 2 hari saya minum ya. Dan memang minumnya seperti permen karet ya, jadi nggak terlalu menyengat gitu obatnya, larut di air, kita minum itu. Diminumnya dimasukkan dalam air atau ditelan langsung? Dilarutin dalam satu gelas air hangat, 2 biji, cair lah, jadi mencair, kita minum biasa aja gitu. Nah memang pertama memang ada perubahan di situ, panas mulai turun gitu ya, dari 38 bisa 37,8 gitu ya, 37,1 ya, mendekati 36 gitu ya selama hampir 6 hari itu pemakaian ya. Kepala udah nggak ini gitu ya, nggak ringan lah. Dapatnya dari mana waktu itu, Kang Saiful? Ya ada informasi, kemudian saya cek, terus konsultasikan dengan dokter ya, dokter juga menyarankan ya, tapi tidak terlalu kan saat itu mungkin belum keluar edaran dari Badan POM ya, mereka juga hati-hati, tapi yang jelas agak susah nyarinya gitu, dan di apotek tidak ada, tidak dapat dengan mudah gitu ya, seperti obat yang lainnya itu agak mudah, tapi ini agak susah gitu, harus mungkin jalur komunitas gitu ya, di grup gitu ya. Oke, baik. Jadi dengan dibantu obat ini, jadi nggak mungkin satu obat menyelesaikan segalanya. Dibantu dengan obat ini, maka obat-obatan yang lain yang masuk, kan saya dengar katanya ada obat antibiotik juga ya, ada azitromisin, doxycycline, apalagi itu ada. Itu aja yang itu kan, yang 1 kali 1 sehari sekali itu yang. Oh, itu berarti azitromisin ya? Azitromisin. Yang vitaminnya zinc sama yang D ya. Vitamin zinc, D, vitamin C ada ya? Vitamin C juga ya? Vitamin D, C juga ada dapat gitu. Jadi akhirnya prosesnya menjadi lebih cepat, sehat. Sekarang sudah hari ke-13, badan gimana rasanya? Sejak hari keberapa badan merasa enak? Hari ke-8, ke-9 sudah nggak ada gejala, udah sehat aja. Cuman karena katanya harus 14 hari ya, kita ikutin prosedur itu 14 hari nggak ketemu keluarga gitu. Tapi kondisi udah oke, udah seperti biasa kita sebelum kena COVID gitu kan. Jadi kembali lagi, Kang Saiful merasakan manfaat dari obat ivermectin ini, betul? Iya, betul Kang. Mempercepat, betul ya? Mempercepat proses. Karena saya harus tanya sama orang yang mengalami, nggak bisa saya menduga-duga. Jadi benar ya, dirasakan manfaatnya ya. Kira-kira kalau ada yang sakit lagi seperti ini, Kang Saiful akan merekomendasikan nggak obat ini? Kalau saya merekomendasikan sekali gitu. Jadi
karena aktivitas tinggi mungkin ya teman-teman yang kena atau apa, mumpung belum terlanjur berat ya saya rekom obat ini gitu Kang, supaya ya ikhtiar kita bahwa ada obat-obat di luar di sana yang selama ini dibutuhkan sama masyarakat, cuman ya memperolehnya ini yang yang dipermudah gitulah Kang gitu. Oke, baik. Oke, Kang Saiful, nanti saya akan menghubungi juga sahabat saya, dokter, yang beliau juga merekomendasikan obat ini dan sudah menggunakan obat ini kepada berbagai pasien ya. Kang Saiful bisa ngobrol, bisa tanya-tanya langsung sama beliau, dan kita dengar pendapat beliau tentang bagaimana obat ivermectin ini, oke? Guys, banyak yang tanya, benar nggak sih ivermectin sebagai obat cacing yang diberikan ke manusia? Hari ini tanggal 28 Juni, Badan POM melakukan konferensi pers bersama dengan Menteri Erick Thohir mengenai persetujuan pelaksanaan uji klinis sebagai obat COVID-19 yang diteliti di beberapa rumah sakit, kurang lebih 8 rumah sakit. Memang obat cacing ini sudah dipergunakan sejak lama, sudah disetujui FDA dan dipakai banyak negara. Dan hasilnya menyatakan bahwa bisa mengurangi angka kematian dan perawatannya juga bisa dicegah. Dok, saya positif. Saya harus apa? Tenang guys, ini caranya bedain pasien yang harus diisoman di rumah atau pasien yang harus dirawat. Nonton sampai akhir. Nah, orang dengan gejala ini cukup isoman di rumah, yang penting cukup istirahat, jangan keluar rumah ya guys. Dan sekarang saya sudah terhubung dengan sahabat saya, dokter yang kita lihat di TikToknya, beliau banyak memberikan masukan-masukan tentang COVID-19 dan juga obat ivermectin. Bersama saya ini adalah Dr. Royman Simanjuntak. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Kang Dede. Saya panggil Kang Dede aja ya, atau ya, Pak? ya. Kang Dede boleh. Kang Dede boleh. Ya. Sehat ya. Sehat. Ya. Saya, Dok, maaf saya mesti nengoknya ke arah gambar sini ya supaya kelihatan kita ngobrol, gak apa-apa ya. Dok, sekarang bertugas di Siloam sebagai spesialis bedah toraks dan kardiovaskular. Bisa jelasin sedikit dulu nggak Dok? Itu maksudnya apa Dok? Ya betul, saya itu adalah salah satu staf dari divisi atau departemen bedah, yaitu bedah toraks, kardio, dan vaskuler. Itu bedah, orang kenalnya sebenarnya bedah jantung ya, tetapi yang kami tangani sebenarnya juga bedah toraks, itu meliputi paru-paru, dinding dada ya, dan juga mengenai vaskuler, itu meliputi juga pembuluh darah besar di rongga dada seperti aorta, sampai di abdomen, di perut, sampai pembuluh darah di tungkai ya, di kaki, seperti varises atau yang kita sebut juga coronis venous insufficiens. Pokoknya kalau sudah spesialis jantung, bedah dalaman kita itu sudah pasti bukan kaleng-kaleng, kira-kira gitulah ya Dok ya. Dok, dokter di Siloam sendiri di rumah sakit turut menangani pasien COVID nggak Dok? Ya, secara tidak langsung saya ikut menangani karena banyak juga pasien-pasien yang berkonsultasi ke saya, dan saya juga akan ikut menangani. Tetapi secara umum memang dokter paru, dokter internis itu yang lebih banyak sebagai penanggung jawab. Kami sebagai dokter ya harus juga ikut ya berpartisipasi dalam menanggulangi pandemi COVID ini. Saya kadang-kadang juga menerima telekonsultasi dari pasien karena mereka kebingungan, kebingungan, dan saya terima telekonsultasi untuk mengarahkan mereka gitu ya. Jadi banyak hal lah yang bisa kita perbuat sebenarnya.
Jadi dari tadi saya sedang membahas adalah obat yang namanya ivermectin, ya, ivermectin. Jadi ivermectin ini kemarin itu sempat pro kontra, polemik, ya. Kenapa dikatakan polemik? Karena di berbagai negara juga itu polemik. Tapi kemudian ketika Presiden Trump kalau nggak salah pada saat itu pernah terkena dan dia menyampaikan juga bahwa ada penggunaan obat ivermectin. Nah itu kebenarannya saya belum dapat info. Tapi kemudian India juga ketika terjadi badai kedua ternyata beberapa provinsi menggunakan ivermectin dan mengalami penurunan penyebaran. Lalu kemudian saya dengar juga Qatar menggunakannya, Australia menggunakannya, Jepang menggunakannya. Tapi ketika di Indonesia ini masih tidak digunakan, walaupun kemudian kita dengar Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Maritim dan Investasi juga mengatakan, ayo bikin ini di sini. Tapi Badan POM tidak mengeluarkan izin. Bisa jelasin sedikit nggak, Dok? Maret atau di April Mei itu bulan 2020, saya pertama kali diperkenalkan oleh seorang teman yang satu grup penggiat sosial tadi, penggiat COVID tadi yang mengatakan ada tuh obat ivermectin. Nah, disitulah kami pertama kali mencari info sampai akhirnya kami menemukan itu ternyata obat binatang. Obat cacing ya? Obat cacing ya. Obat cacing yang kami cari di pet shop. Wah ternyata benar obat pet shop. Tetapi atas bantuan jaringan kita, teman-teman yang baik, mereka membantu kita dan mendapatkan obat itu langsung dari India. Waktu itu salah satunya ada beberapa dari bantuan dari kedutaan dan beberapa pihak yang saya tidak bisa sebutkan. Dan untuk binatang, maaf Dok, untuk yang binatang atau yang untuk manusianya, Dok? Khusus manusia, karena ini jadi obat sudah ada untuk manusia. Originalnya dan ini juga dipakai untuk manusia di Amerika sendiri. Jadi Amerika mendapat obat ini dari India. Karena kita ketahui hampir sebagian itu bahan baku itu sebenarnya dari India atau dari China, ya. Karena Amerika sendiri tidak mempunyai bahan baku itu, makanya pabriknya mereka buat di India. Nah itu kami pertama kali memakai itu obat ivermectin atau obat cacing itu ke manusia. Dan itu kami bagikan gratis dan kami mengikuti terus, mengawasi, dan kami tidak memberikan begitu saja. Jadi kami membentuk grup ya seperti grup WA begitu, dan kami mengumpulkan semua pasien satu demi satu dan kami melihat gitu dari observasi kami dan dari sumber-sumber yang ada bahwa ternyata ivermectin itu cukup baik. Ya, salah satunya dia juga bisa menurunkan angka kesakitan, dalam arti banyak pasien yang tidak perlu masuk rumah sakit, ya, dan juga menurunkan angka kematian waktu itu kita lihat dan itu sebenarnya banyak kita lihat bahwa sudah diteliti juga di Australia, Monash University, ya, dan di in vitro walaupun itu masih dalam proses laboratorium. Ya, dan itu juga dibuktikan mempunyai anti replikasi virus, jadi menurunkan replikasi atau virus load-nya. Dan kita ketahui itu berhubungan juga dengan tingkat keparahan daripada penyakit ini. Itulah awalnya kita menggeluti ini sampai di bulan Mei kira-kira Pak Menteri Erick Thohir mengeluarkan edaran yang mengatakan bahwa izin daripada ivermectin sebagai obat parasit di Indonesia sebagai emergency use juga, walaupun memang bukan untuk obat COVID, yaitu saya garis bawahi, ya, tetapi menjadi obat cacing. Tetapi karena ini sudah dipakai demikian banyak negara dan sudah puluhan penelitian yang mengatakan hasilnya positif, kami tetap berani memakai obat ini dalam pengawasan dokter. Jadi ya, itu yang kami lakukan ya sebagai penggiat sosial atau grup yang kita sebut Angel of Life. Ya, mungkin di sini ada beberapa orang termasuk penggiat-penggiat sosial tadi. Kira-kira begitu.
Dok, ini supaya kita punya informasi yang berimbang, saya juga sudah terhubung dengan ada kawan saya, ini salah seorang pasien COVID yang dia dinyatakan positif dengan gejala, lalu kemudian dia isoman dan dia menggunakan ivermectin juga, dan dia sekarang masih isoman nih hari ke-12 sampai hari ke-13 ya. Tapi dia sudah merasa jauh lebih enak. Saya tegur dulu ya. Selamat pagi Pak Saiful. Pagi Kak. Baik, pertanyaan saya adalah nyari ivermectinnya di mana? Ya cari-cari ke. Dia ada di apotek nggak? Ada di apotek nggak? Nggak ada sih, nggak ada ya. Nggak dapat di apotek kan karena ada resep dokter. Dan apakah ada dokter yang mau ngasih resep? Karena ID sendiri sampai saat ini belum mengizinkan penggunaan. Betul ya dok ya? Betul. Jadi gimana dok? Ini tadi dikatakan bahwa obat ini bermanfaat. Saudara Saiful juga merasakan manfaatnya. Dokter juga mengatakan sudah ribuan orang yang tertolong. Tetapi penggunaannya harus resep dokter. Tapi ID sendiri belum mengeluarkan rekomendasi. Terus dari mana cara nyarinya dok? Kalau kita melihat Pak Saiful Bahri tadi itu masih masuk sebenarnya kriteria ringan ya. Nah, kalau kriteria ringan biasanya kita berikan obat-obatan standar ya, seperti vitamin dan obat antivirus ya. Nah, kadangkala memang jujur aja kita ini mengalami kesulitan dengan obat-obatan. Obat antivirus kadang-kadang sulit. Akhirnya banyak orang yang mencari dan akhirnya dapatlah ivermectin itu. Nah, saya ulang kembali, memang di dalam penelitian yang banyak itu ivermectin itu memang cocok pada kasus-kasus yang ringan gitu ya. Ringan ke arah sedang. Kalau yang berat dan sudah masuk ventilator, ICU itu biasanya tidak lagi dianjurkan. Kenapa? Karena ivermectin ini sangat baik dalam mengurangi virus load tadi ya. Jadi karena dia punya efek anti replikasi dan dia juga mempunyai efek mengurangi proses yang tadi saya bilang peradangan tadi yang badai sitokin tadi otomatis secara tidak langsung. Nah, sekarang bagaimana dengan mendapatkan ivermectin ini? Badan POM memang sudah mengeluarkan edaran ya bahwa mengatakan bahwa ivermectin ini dapat dipergunakan di rumah sakit atau 8 rumah sakit. Saya nggak hafal semuanya, tapi 8 rumah sakit dalam rangka uji klinis. Tetapi apabila ada pasien yang membutuhkan di luar rumah sakit uji klinis tersebut dan dia di dalam pengawasan dokter dan di dalam resep dokter, itu diperbolehkan. Nah, ini memang menjadi polemik ya. Jadi ada beberapa dokter yang mengatakan, lah kan tuh nggak diizinin, itu kan hanya untuk uji klinis. Tapi ada juga sebagian dokter mengatakan, lah kita kan mengawasi, kita kan juga memakai protap atau guideline yang dilakukan di uji klinis. Yang tadi Bapak bikin itu kan 135 itu kan yang dipakai juga di uji klinis. Jadi akhirnya ya begitulah yang terjadi di masyarakat. Nah, kalau memang ada yang mendapatkannya dari temannya, dari yang lain-lain, itu ya memang yang menjadi tanggung jawab kami sebagai tenaga kesehatan untuk ikut membantu. Jadi makanya kalau bisa kita menggalanglah gerakan bersama-sama dari semua orang-orang yang ingin membantu kita, ingin membantu masyarakat dengan memberikan ivermectin sebaiknya dalam pengawasan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dokter sudah melaksanakan kondisi ini sudah 1 tahun, dan dari sekian banyak orang yang menggunakan ivermectin, proven kembali sehat nggak dok? Kalau saya ngomong proven, ini perdebatan. Ya, ada di satu sisi mengatakan tidak mempunyai efek, tapi ada satu sisi yang mengatakan mempunyai efek. Bahkan di Amerika saja, Philips Korea dan grup dari FLCC itu yang grup nirlaba, kumpulan pakar-pakar lah
Indonesia mungkin belum tentu sepakar itulah. Semua itu dokter-dokter yang senior, yang ahli-ahli itu sudah hearing di Senat Amerika. Dia sudah mengatakan ini. Kami ini sudah berteriak-teriak, sudah kasih data-data katanya. Dan ivermectin ini mempunyai positif benefit katanya. Tapi kok kalian diem aja gitu. Ya, ini salah satu bukti bahwa memang ini nggak selesai perdebatan ini. Jadi kalau bagi saya, kalau Pak Erick Thohir sebagai menteri sudah mengambil keputusan ini, dan saya juga percaya ini juga dengan pertimbangan yang matang, ya kita harus mendukung. Ya, mendukung. Itu aja, Pak Kang Dede. Ya, untuk apakah proof, saya pribadi kalau ditanya, saya percaya karena saya pakai. Ya, saya percaya saya pakai, tetapi dalam batas-batas yang saya bilang tadi, pada kasus-kasus yang ringan, ya, yang di awal-awal sekali, yang di awal-awal, karena dia benar-benar efeknya adalah anti replikasi virus, mengurangi virus load. Ya, saya beberapa case, ya kadang-kadang saya juga nggak bisa membuktikan, tetapi saya beberapa case yang setelah saya berikan, kalau di PCR CT-nya kok tinggi gitu, di atas 30, itu kan menunjukkan bahwa virus load-nya sudah. Tapi itu juga kembali lagi, siapa yang mau melakukan penelitian ini, yaitu kembali kita sudah punya uji klinis, kita tunggu. Tapi di luar negeri udah puluhan uji klinis. Jadi untuk apa kita sebenarnya juga menunggu-nunggu ya? Yang sudah ada itu kita pakai. Ya, itu aja Pak. Saya berpikirnya dari sebagai penggiat sosial, karena saya yang menghadapi masyarakat sehari-hari, Pak. Begitu, Pak. Intinya begini saja Dok, supaya nih closing statementnya Dr. Royman kepada Pak Saiful Bahri, kira-kira setelah dia sembuh atau katakanlah dalam penanganan berikutnya, kira-kira perlu nggak memiliki ivermectin di rumahnya, Dok? Ya, saya termasuk orang karena saya termasuk orang yang percaya, ya saya menganjurkan begitu. Apalagi saat ini obat antivirus semakin menipis, ya. Jadi ini adalah salah satu ikhtiar kita. Baik, Pak Saiful ada yang mau ditanyain kepada Pak Dokter, silakan Pak Saiful. Ya, Pak Dokter. Ini Dok, kalau kan asalnya itu kalau kita terpapar ya, bahwa semua ini tergantung dengan CT ya, nilai CT dari hasil PCR. Nah, saat ini ada informasi bahwa hitungan CT ini bukan menjadi rujukan lagi dia udah sehat atau tidaknya gitu kan. Sebelumnya kalau CT-nya masih di bawah 30 itu masih orang harus isoma terus lagi gitu ya. Ada istilah yang harus isoma panjang itu istilahnya. Apa benar Dok, CT ini sekarang sudah bukan menjadi nilai sebuah kesimpulan bahwa dia itu udah sehat atau tidaknya gitu. Itu aja Dok. Ya, benar. Ya, memang CT itu sekarang kita tidak pakai untuk menjadi patokan ya bahwa pasien ini sembuh atau tidak. Kita ketahui ada yang positif sampai 3 minggu, 1 bulan masih positif, tapi orangnya sudah tidak ada keluhan dan sehat. Jadi itu betul. Tetapi memang ada juga yang mengatakan CT ini penting juga untuk melihat kalau pasien itu sudah masuk ke tingkat sedang atau berat, sudah di rumah sakit. Nah, makanya dilakukan pemeriksaan PCR. Jadi kalau orang yang isoman, sebenarnya kalau lihat dari guideline mengatakan yang tadi Kang Dede bilang 10 hari bebas demam atau plus 3 hari bebas gejala. Ya total mungkin 14 hari lah itu biar ambil ininya. Itu Pak ya. Jadi CT tidak menjadi patokan bagi kita orang awam. Ya jangan terlalu percaya. Tapi bagi dokter yang merawat pasien itu di ICU, di rumah sakit, itu kadang-kadang mereka menjadi referensi. Karena saya juga ada beberapa case yang CT-nya terus rendah. Wah, kita harus bertanya ini ada masalah apa begitu. Tapi kalau dia sudah negatif, ya kita merasa lebih aman gitu. Walaupun ada juga pasien saya kemarin negatif, tiba-tiba
3 hari kemudian udah pulang ke rumah sakit, meninggal. Nah, itu juga bukan karena CT lagi, itu karena masalah ada komplikasi lain. Pasien itu mempunyai komorbid, dia diabetes, sakit jantung. Jadi mungkin meninggalnya karena komplikasi pasca COVID, yaitu serangan jantung. Jadi kira-kira begitu. Jadi tidak semua orang meninggal karena COVID. Baik, Dr. Royman, saya pikir cukup banyak yang dokter kasih ini luar biasa sekali. Pencerahan bagi kita ya, karena tadi sudah banyak terputus-putus. Saya mengucapkan terima kasih banyak Dr. Royman atas kesempatan untuk berbincang-bincang di YouTube channel saya ini. Ya, semoga ini nanti bermanfaat bagi para pendengar, bagi para penonton, bagaimana cara menggunakan obat yang baik dan benar. Dan ivermectin itu alangkah baiknya jika punya simpen di rumah untuk pencegahan. Kira-kira gitu Bu ya Dok ya? Ya, baik. Baik. Ya. Dokter, terima kasih banyak dokter. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nanti kita bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan. Ini kebetulan jaringannya putus-putus terus. Nanti kalau sudah kita aman semua kita bisa kembali lagi, kita langsung di studio. Terima kasih ya dokter sekali lagi. Selamat bertugas. Kang Dede. Selamat bertugas ya, tetap sehat, sehat. Ya, terima kasih. Pak Saiful juga terima kasih banyak. Terima kasih Kang. Terima kasih. Sama-sama. Semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, jadi teman-teman kita udah bahas nih tadi ya. Kita udah lihat video-video tayangannya. Kemudian juga polemiknya, pro kontranya, dan juga apa yang disampaikan oleh dokter spesialis kita, pasien kita. Yang jelas bahwa saya termasuk kelompok orang yang percaya bahwa ada obat yang bisa membantu penyembuhan. Oke? Jadi begini, kalau kita berbicara vaksin juga adalah intinya memberikan baju tameng zirah. Ada yang efikasinya 60%, ada yang 80%, ada yang 90%. Tapi tetap aja bisa ditembus, ya. Nah, obat juga sebetulnya adalah bagian dari proteksi diri kita. Jadi macam-macam obat itu. Tetapi masalahnya begini. Untuk vaksin saja, memvaksin 270 juta rakyat di Indonesia pasti sulit. Pemerintah udah kewalahan, rumah sakit sudah megap-megap, ya. Tempat di mana-mana orang, bayangkan bangsal-bangsal penuh, di pinggir-pinggirnya penuh, rumah sakit udah dibikin tenda-tenda. Jadi saya membayangkan seandainya pemerintah tegas di dalam memberikan obat bagi mereka yang belum kritis. Oke? Jadi bagi yang positif, kan sekarang angka positifnya tinggi sekali. Nah, buat yang angka yang positif ini nggak usah ke rumah sakit. Ini ada obat-obatan. Bisa vitamin, bisa apa? Bisa juga ivermectin sebagai terapi. Nggak usah diperdebatkan lagi. Lakukan. Karena ini bagian daripada ikhtiar kita menyelamatkan anak bangsa. Satu nyawa itu sangat berharga. Orang kalau sudah masuk ke rumah sakit dengan saturasi oksigen sudah di bawah 70, 60, risiko yang berat itu pasti akan terjadi. Justru dengan obat-obatan tadi, kalau baru positif langsung kita bisa minum obat, ya, buat murah, bukan yang juta-jutaan. Karena yang juta-jutaan rakyat juga tidak sanggup. Saya rasa ini sudah harus kita bisa jadikan sesuatu upaya negara, upaya pemerintah untuk menyelamatkan anak bangsa. Saya dengar Badan POM hari ini juga sudah merilis bahwa ivermectin bisa digunakan di luar 8 rumah sakit yang uji klinis tadi, apabila dokter memberikan izin. Masalahnya, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, sampai sekarang belum berani merekomendasikan. Tetapi sebagaimana kata Dr. Royman tadi, sudah banyak dokter yang memberikannya kepada pasien-pasien. Dan puluhan ribu orang sehat dan sembuh. Dan saya juga tanya kepada orang-orang. Saya pun juga kadang-kadang membantu juga kepada orang-orang yang positif, saya berikan, alhamdulillah sembuh. Jadi inilah saatnya negara harus menyamakan persepsi. Tidak lagi berpolemik. Yang ini mengatakan begini. Karena apa?
Jangan sampai rakyat bingung. Kalau rakyat bingung, akhirnya segala dia coba. Mau pakai minyak, apalah katanya tuh, minyak kayu putih lah dihirup lah, air kelapa lah, apapun dicoba. Karena tidak ada ketegasan pemerintah. Nah, pemerintah harus tegas. Kalau iya, iya. Dan kalau ada, obatnya harus murah dan bisa didapat. Jangan hanya sekarang dikatakan ada tetapi tidak bisa didapat. Ini realita yang ada. Obat-obatan jangankan yang murah, yang mahal aja susah didapat. Ya, jadi oleh karena itu menurut hemat saya kita harus satu suara nih soal ini. Ayo kita bisa menyelamatkan orang-orang yang terpapar. Jadi kalau buat mereka yang mungkin yang berat-berat ya bisa masuk rumah sakit, tapi kalau yang tidak berat-berat ya katakanlah tadi gejala-gejalanya masih ringan, sedang, isoman dengan menggunakan obat-obatan yang tadi sudah disebutkan, yang sekarang sudah dirilis, sudah bisa digunakan. Bayangkan kalau itu terjadi 6 bulan yang lalu, kita bisa menghambat penyebaran tersebut. Jangan terlambat. Kita berharap pemerintah tidak boleh terlambat dalam membuat keputusan, sehingga akhirnya jadinya TikTok seperti ini. Karena tadi saya katakan bahwa untuk mengurangi pandemi ini maka kita harus memiliki langkah-langkah. Vaksin adalah langkah yang baik, kita apresiasi kepada pemerintah, ya. Rumah sakit langkah yang baik, kita apresiasi. 5M sosialisasi itu juga langkah yang baik, tetapi jangan juga arogan di dalam menegakkan aturan. Ada orang tempat tokonya, warungnya masih buka mau ditendang-tendang oleh Satpol PP, itu juga tidak baik, ya. Karena apa? Semua ini menunggu-nunggu. Kami harus makan bagaimana? Kalaupun ada obat jangan mahal, jangan juta-jutaan. Nah, inilah kembali kepada Anda juga, kembali kepada kawan-kawan semua, mau percaya, mau tidak dengan menggunakan ivermectin, yang jelas ada yang murah, dan mudah-mudahan mafia obat tidak menghambat obat murah ini. Karena apa? Makin murah tentunya harusnya makin bisa diakses oleh masyarakat. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi dalam Move On selanjutnya. Kita akan bahas isu-isu terkini dan juga kita akan bertanya kepada orang-orang yang mantap-mantap dan top-top. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan pesimis, kita harus optimis, karena move on itu berarti kita maju terus, kita optimis menyongsong masa depan. Insya Allah Indonesia sehat. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.